Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan memuji para pelaku perbaikan. Dia melarang berbuat kerusakan dan mencela orang-orang yang merusak. Kita memujinya atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Kita juga bersyukur kepadanya atas karunia dan pemberiannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah pemuka para rasul dan penghulu orang-orang mulia. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga salawat dan salam tercurah bagi beliau beserta keluarganya yang baik dan suci, juga istri-istrinya yang merupakan ibunda kaum mukminin, juga bagi para sahabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du, kaum mukminin sekalian, aku berwasiat kepada kalian dan untuk diriku sendiri agar senantiasa takwa kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia menaatinya. Siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia konsisten di atas sunnahnya. Siapa yang membaca kitabullah maka dia mengamalkan isinya. Siapa yang meyakini kematian maka dia bersiap-siap untuknya dan merenung tentang kesudahan manusia di hari kiamat, sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Allah berfirman, apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka itulah orang yang merugi. Mereka kekal di dalam jahanam. Umat Islam sekalian, sungguhnya di antara maqasid syariah yang utama, bahkan termasuk hal primer yang besar, adalah menjaga harta, yang dengannya tegak kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena pentingnya harta, syariat menetapkan adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Syariat juga memerintahkan kepada setiap orang untuk melindungi hartanya. Karena itu siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Dan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat yang berkenaan dengan harta. Bagaimana mengelolanya, mencatatnya, dan memeliharanya. Harta, kedudukannya sejajar dengan harga diri dan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah emas, niscaya dia akan mencari yang ketiga hingga rongganya terisi penuh dengan tanah, dan Allah Maha mengampuni siapa yang bertobat. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan kepada harta dan berupaya untuk meraihnya, sampai ketika dia sudah tua pun hatinya masih tetap suka terhadap harta, dan dia menjadikan harta itu ada di hatinya, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Tuhannya. Harta itu adalah ujian. Allah menguji siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan harta. Siapa yang baik dalam mencarinya dan menafkahkannya pada jalur yang benar, maka dia beruntung, sukses, dan selamat. Padanya tersimpan berkah dan pahala, dan bagi ahli warisnya keberuntungan dan kecukupannya. Adapun orang yang menjadikan harta sebagai obsesi utamanya, maka yang halal baginya adalah apa yang sampai di tangannya, tanpa dia peduli dari mana dia mendapatkannya. Hartanya tersebut hanyalah menjadi petaka atas dirinya. Jika harta itu berada di tangannya, tidak ada berkah padanya. Jika dia sedekahkan, tidak akan diterima. Sebab Allah Maha Baik, dia tidak menerima selain sesuatu yang baik. Dan jika harta itu dia tinggalkan untuk ahli warisnya, maka ia hanyalah menjadi bekalnya ke neraka. Celakanya untuk dirinya, dan manfaatnya hanya untuk ahli warisnya. Perilaku bersih adalah bukti religiusitas, kejujuran,
dan sifat amanah. Siapa yang menjaga diri senantiasa bersih, maka dia telah menjauhkan dirinya dari pragmatisme. Bagi kita pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Sungguh, beliau telah mendidik para sahabat untuk memiliki sifat iffah, menjaga harga diri dan berperilaku bersih. Di dalam As-Sahihain dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberiku. Lalu aku meminta kembali, beliau pun memberi. Kemudian aku minta kembali, beliau pun memberi. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sungguhnya harta itu hijau dan manis. Siapa yang mengambilnya dengan kerelaan hati, maka dia mendapatkan keberkahan padanya. Dan siapa yang mengambilnya dengan kerusakan jiwa, maka tiada keberkahan baginya pada harta itu. Seperti orang yang makan tiada kunjung kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim berkata, aku pun berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu apapun kepada seorang setelahmu hingga aku meninggal dunia. Begitulah kemudian, Hakim tidak pernah minta kepada siapapun setelah Rasulullah SAW hingga dia meninggal dunia. Seorang Muslim semakin dia berperilaku bersih, maka pada hatinya akan tertanam sifat wara' dan qanaah. Dia juga akan memiliki sifat jujur dan amanah. Dengan itu dia akan meraih cinta Tuhannya dan beruntung mendapat ridhanya. Imam Mawardi berkata, jika jiwa yang mulia itu senantiasa berupaya meraih pemeliharaan diri, memperhatikan kesuciannya, menanggung derita yang ia alami dan bersabar terhadap kesulitan yang dia rasakan, hingga kesabaran itu kekal dan pemeliharaan diri itu abadi. Saudara seiman, jika manusia meninggalkan perilaku bersih, maka korupsi akan merajalela di tengah masyarakat, amanah terabaikan dan harta publik akan dirampas. Korupsi sejatinya merobohkan nilai-nilai akhlak mulia yang tegak di atas kejujuran dan amanah, serta menyebarkan dusta dan khianat. Korupsi menjadikan keuntungan pribadi sebagai landasan dalam mengambil kebijakan. Karenanya proyek-proyek yang akan menjadi mangkrak, produktivitas melemah, dan tingkat pelayanan publik menjadi rendah. Korupsi sejatinya menyokong fanatisme yang buruk, baik mazhab, kesukuan maupun organisasi. Hamba Allah, korupsi adalah penyakit kronis. Jika merayap di tengah masyarakat, maka ia akan membuat keropos bangunan kebangkitannya. Ia menjadi sebab utama kegagalan perkembangannya, hilangnya kemampuan dan binasanya sumber daya yang dia miliki. Karena rusaknya timbangan keadilan padanya. Berperilaku bersih dan keadilan adalah akar setiap kebaikan. Sedangkan korupsi dan kezaliman adalah akar segala keburukan. Korupsi pada harta itu memiliki bentuk yang beragam, seperti korupsi, suap, pemalsuan, dan khianat. Siapa yang hatinya berkhianat, maka tindakan lainnya dari yang disebutkan tadi akan dilakukannya. Tindakan suap menyuap adalah pintu utama korupsi. Ia merupakan dosa dan kesalahan berat, baik ia disebut tips atau hadiah. Orang yang menyuap dan disuap serta perantara suap dilaknat di sisi Allah dan jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat murka Tuhannya, mereka mengkhianati amanah dan menipu umat. Karena itu mereka rugi di dunia dan di akhirat. Kaum mukminin sekalian, Nabi SAW telah menjelaskan pintu-pintu korupsi itu. Beliau mencegah siapapun yang bertugas mengurusi urusan kaum muslimin agar tidak mengambil kesempatan dari tugasnya itu untuk kepentingan pribadinya. Beliau meletakkan prinsip-prinsip dan jaminan demi melindungi harta publik. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menugaskan seseorang untuk menghimpun zakat. Ketika dia kembali, dia berkata, ini untuk kalian dan ini hadiah untukku. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Setelah memuji Allah dan menyampaikan sanjungan kepadanya, beliau bersabda, ada salah seorang yang kami tugaskan menghimpun zakat.
Lalu kembalinya dia berkata, ini untukmu, adapun ini untukku. Apakah sekiranya jika dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya, adakah dia akan memperoleh hadiah tersebut? Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dia mengambil sesuatu apapun kecuali ia akan mendatangkannya kelak di hari kiamat dengan memikulnya di tengkuknya. Jika seekor unta maka ia akan bersuara. Jika seekor sapi ia juga mengeluarkan suara. Demikian juga kambing, dia akan mengembek. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya sampai kami dapat melihat putih bagian ketiak beliau. Beliau bersabda, sungguh aku telah menyampaikannya 3 kali. Benar, Nabi SAW telah menyampaikannya. Demi Allah, tidak akan dapat bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga dia ditanyai tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Umat Islam, sesungguhnya mengambil harta publik tanpa hak adalah kezaliman yang besar. Hal ini menyeret masyarakat kepada kerusakan yang luas. Ia adalah kejahatan dalam syariat yang suci dan khianat terhadap amanah yang diembankan oleh pemimpin. Demikian halnya dengan orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk suatu tugas tertentu, maka dia tidak boleh mengambil melebihi haknya. Sesuatu yang diambil melebihi hak itu adalah gulul atau korupsi, yang karenanya tangan pelakunya kelak terikat di hari kiamat, meskipun nominalnya sedikit. Di dalam Sahih Muslim dari Adi bin Amirah Al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kami tugaskan dari kalian untuk suatu urusan, lalu dia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih daripada itu, maka itu adalah gulul atau korupsi yang akan dia pikul kelak di hari kiamat. Dia berkata, lalu berdirilah seorang lelaki hitam dari kalangan Ansor, dan seakan-akan aku memperhatikannya. Dia berkata, wahai Rasulullah, gantilah aku dengan orang lain untuk tugas ini. Nabi SAW bertanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, aku mendengar Anda bersabda begini dan begitu. Beliau bersabda, aku ingin ulangi lagi, bahwa siapa yang kami tugaskan untuk suatu urusan publik, maka hendaklah dia membawa semua yang didapatkannya, kecuali kecil maupun besar. Apa yang diberikan untuknya, dia hendak ambil, dia boleh ambil, dan apa yang tidak untuknya, janganlah dia ambil. Harta negara asal hukumnya adalah haram diambil, sama seperti harta anak yatim dalam konteks pemeliharaannya, keharaman mengambilnya dan berlebihan dalam menggunakannya dengan pertimbangan maslahat. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam harta Allah tanpa hak, maka baginya neraka di hari kiamat. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, maksudnya menggunakan harta kaum muslimin dengan batil. Mengkorupsi harta publik sedikit ataupun banyak adalah salah satu dosa besar. Besarnya dosa dan keharamannya bahwa perbuatan itu menghapus pahala jihad di jalan Allah dan menghilangkan balasan mati syahid. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki berjihad bersama Nabi SAW di perang Khaybar. Orang itu terkena anak panah yang menyebabkan dirinya mati. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, selamat baginya atas kesahidan yang dia raih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya baju itu menyala-nyala membakarnya di neraka. Dia mengambilnya dari ghanimah perang Khaybar, padahal itu bukan bagiannya. Dia berkata, maka orang-orang terkaget-kaget. Lalu datang seorang dengan 1 atau 2 tali sandal, seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan ini saat perang Khaybar. Beliau bersabda, itu adalah seutas atau 2 utas tali sandal di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berpesan kepada sahabat beliau, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah sepotong daging yang tumbuh dari suhud atau harta haram, melainkan api neraka tempat yang pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang dimaksud as-suhud adalah pekerjaan yang tidak halal dikerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, demikian itu karena makanan masuk ke dalam tubuh dan bercampur dengannya.
tubuh tumbuh dengannya, dan makanan itu menjadi salah satu unsur baginya. Jika makanan itu buruk, maka fisik itu menjadi buruk, dan neraka adalah tempat kembalinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari suhud atau harta haram, maka neraka tempat yang pantas baginya. Sedangkan surga itu adalah tempat yang baik dan tidak dimasuki kecuali oleh yang baik-baik saja. Siapa yang ringkih jiwanya dan dia mengikuti hawa nafsu dan setan, lalu dia mengambil sebagian harta publik tanpa hak, maka hendaklah dia bertobat dan mengembalikan harta tersebut ke berangkas negara. Sebab tangan itu bertanggung jawab atas apa yang ia ambil sampai ia menunaikannya. Memelihara harta publik itu wajib dan keharamannya sangat besar. Sebab banyaknya hak yang terkait dengannya dan banyaknya jiwa yang memiliki hak atasnya. Hendaklah bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga diri dari tindakan ini, baik besar maupun kecil. Hak hamba tegak di atas izin pemiliknya, sedangkan hak Allah tidak tegak. Sedangkan harta Allah tegak di atas pemaafan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa yang terjadi antara dirinya dan hambanya. Adapun hak manusia, maka mesti ada kejelasan penghalalan dan kebolehan dari pemiliknya. Orang yang berakal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harta yang dia ambil dan dia tinggalkan. Dia mengingat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beratnya hisab di padang mahsyar, keberuntungan bagi orang yang menjaga amanah dan baik konsumsinya, bagus dalam berinteraksi, jujur dalam berbicara, dan manusia aman dari keburukannya. Sebab orang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah ampun kepada Allah dari segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Pujian yang berlimpah, baik lagi penuh berkah, sebagaimana dicintai oleh Tuhan kita dan diridhoinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Baginya pujian di dunia dan akhirat. Dan aku bersaksi bahwa pemimpin dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang diutus dan kebenaran dan petunjuk. Semoga salawat dan salam tercurah bagi beliau beserta keluarga, sahabat dan istri-istri beliau, juga bagi para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan dan meniti jalan mereka. Semoga salam terlimpah. Amma ba'du, kaum mukminin sekalian, sungguhnya amanah adalah kebaikan, kebanggaan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meliharanya dan menjaganya. Dia juga mewajibkan kita menunaikan apa yang menjadi haknya. Amanah adalah salah satu sifat para rasul. Dengan sifat itu mereka menyampaikan risalah Tuhan mereka dan menegakkan hujjah di hadapan umat mereka. Setiap nabi berkata, aku adalah utusan Allah yang terpercaya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang yang menunaikan amanah, bahkan diakui oleh kesaksian musuh. Sebelum diutus menjadi nabi, beliau digelari As-Sadiqul Amin, yang jujur dan terpercaya. Di dalam As-Sahihain
dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahukan oleh Abu Sufyan bahwasanya Heraklius berkata kepadanya, aku bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian, maka engkau mengakui bahwa dia memerintahkan kalian untuk sholat. Berkata benar, menjaga harga diri, setia dengan janji dan menunaikan amanah. Ini adalah sifat seorang nabi. Amanah adalah tanda keimanan, mengkhianati amanah adalah kemunafikan dan kedurhakaan, serta menjadi sebab terperosok di neraka. Ketika sirat atau titian telah disiapkan di atas jahanam, maka di situ doa-doa para nabi adalah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Di dalam Sahih Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dikirimkanlah amanah dan hubungan rahim, lalu mereka berdiri di dua tepi titian itu, kanan dan kiri. Saudara seiman, tidak diragukan lagi bahwa tindakan korupsi dengan beragam bentuknya adalah khianat terhadap amanah, memakan harta orang lain dengan batil, zalim dan jahat, palsu dan dusta. Korupsi adalah penghalang kemajuan, pertumbuhan, perubahan dan pembangunan. Tidak ada yang mampu membendung tindakan ini kecuali orang yang kesatria lagi terpercaya, yang tulus untuk agama dan negerinya, yang soleh secara pribadi dan peduli kebaikan orang lain. Karena itu dia menyuruh melakukan perbaikan, melarang melakukan tindakan korupsi, memelihara aset negara dan menjadikan dirinya sebagai cerminan bagi otoritas pemberantas korupsi dan perilaku bersih. Siapa yang tidak takut dengan ancaman Al-Quran, maka dia jera oleh hukuman pemerintah. Sungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tak dapat dicegah dengan Al-Quran. Syariat kita yang berkah menjadikan aktivitas monitoring terhadap kerusakan atau korupsi ini menjadi tanggung jawab semua orang, individu dan kelompok. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum mukminin sekalian, kewajiban kita adalah bekerja sama dengan alat-alat negara yang memiliki otoritas dalam memberantas korupsi. Sungguh kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya di negeri yang berkah ini bahwa kerajaan Arab Saudi dengan kepemimpinan pelayan dua tanah suci dan putra mahkotanya yang terpercaya menjadi negara teladan yang patut dicontoh dalam memberantas korupsi dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, wahai kaum mukminin, jadilah tangan yang satu dengan pemimpin kalian demi kebangkitan negeri, keluhuran kalian dan kesuksesan kalian di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Demikian, dan ucapkanlah solawat dan salam kepada manusia terbaik dan paling suci, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki telaga dan syafaat, sebagaimana Allah telah memerintahkan kalian dalam Al-Quran. Allah berfirman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuknya dan ucapkan untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Ya Allah, curahkanlah solawat dan salam untuk Nabi beserta keluarga beliau, dan berkahilah Nabi beserta keluarga beliau sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikian juga para sahabat dan istri-istri beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, serta negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, lindungilah negara dua tanah suci ini dari segala bentuk keburukan. Ya Allah, berikanlah taufikmu kepada pelayan dua tanah suci Khadimul Ahramain untuk senantiasa memberikan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah taufikmu, bimbinganmu kepada putra mahkotanya untuk segala bentuk kebaikan bagi negeri dan semua penduduk negeri. Wahai Tuhan yang mengatur seluruh alam raya ini, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk bencana, derita, dan
segala bentuk kesengsaraan serta ketetapan yang buruk dan penguasaan musuh. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala bentuk kebaikan, baik yang kami tahu ataupun kami tidak tahu, dan kami berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan, baik yang kami tahu ataupun tidak kami tahu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesengsaraan di dunia dan azab di akhirat. Ya Allah, peliharalah kaum muda dari kaum muslimin. Ya Allah, peliharalah mereka dari segala bentuk sekte-sekte sesat dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya Allah, hiasilah keimanan di dalam hati mereka dan jauhkanlah mereka dari kemaksiatan dan kefasikan, dan jadikanlah mereka senantiasa berfikir dengan kebenaran. Ya Allah, siapapun yang ingin mentarget dan berlaku buruk kepada kami dan negeri kami, jadikanlah semua rencana dan menutup mereka kembali kepada mereka. Ya Allah, tolonglah pasukan-pasukan kami yang berjaga-jaga di perbatasan negeri kami dengan segala kekuatan darimu. Ya Allah, kembalikanlah mereka kepada kami dalam kondisi menang dan selamat. Ya Allah, ampunilah kami dan semua saudara-saudara kami yang beriman. Sungguh Engkau Maha Santun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Maha Kaya dan kami miskin. Turunkanlah bagi kami hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, hujanilah kami, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, hujanilah hati kami dengan keimanan, dan hujanilah negeri kami dengan hujan yang baik turun dari langit. Semoga salam bagi seluruh para rasul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah